Belajar tanpa berpikir tidaklah berguna, tapi berpikir tanpa belajar sangatlah berbahaya. Insinyur Soekarno. Alkisah ada seorang murid yang terkenal bandel di sekolah. Suatu hari saat mapel matematika berlangsung, bukannya mendengarkan penjelasan gurunya, murid tersebut malah tidur pulas layaknya tak bersalah. Melihat hal tersebut, sang guru segera membangunkannya dan menyuruhnya maju ke depan untuk mengerjakan soal latihan. Ketika di depan, dia jelas tidak bisa menjawab pertanyaan si guru yang level pertanyaannya sebenarnya tidak terlalu sulit. Gurunya yang sedari tadi merasa jengkel mulai tak kuasa lagi menahan amarahnya. Kemudian dengan wajah seram dan nada yang tinggi, guru tersebut berkata, "Kamu itu udah bandel, dikasih pertanyaan gini aja nggak bisa. Mau jadi apa kamu nanti, ha?" Dan singkat cerita, setelah beberapa tahun lulus dari sekolah, murid tersebut menjadi seniman yang sukses. Kalian pasti pernah mendengar cerita semacam itu atau bahkan mengalaminya sendiri. Perkataan seperti, "Jika kamu bodoh, kamu tidak akan sukses. Jika nilai ujian kamu rendah, masa depan kamu akan suram. Jika kamu tidak X, berarti kamu Y." Nah, pemikiran-pemikiran seperti inilah yang disebut dengan logical fallacy atau sesat berpikir. Jadi logical fallacy itu simpelnya adalah sebuah argumen yang terlihat benar, namun ternyata mengandung kesalahan dalam penalarannya. Seperti argumen sang guru, perkataannya seakan-akan terlihat benar, namun dalam penalarannya jelas itu adalah argumen yang sesat. Mengingat bahwa jalan kesuksesan tidak hanya lewat jalur sekolah. Kita bisa sukses dengan menulis, kita bisa sukses dengan menggambar, dengan membuat konten dan sebagainya. Intinya banyak jalan menuju Roma. Nah, karakteristik logical fallacy biasanya ditandai dengan adanya kesan menipu, tipuan yang seakan-akan benar namun belum tentu itu benar. Saat kita masih menjadi pelajar, kita ditipu oleh guru kita dengan menghilangkan banyak pilihan yang kita punya. Jadi sebenarnya kita itu punya banyak pilihan yang bisa kita jalani, namun guru kita itu mengubahnya menjadi satu pilihan yang mau tidak mau harus kita penuhi, yaitu belajar sekeras mungkin untuk mendapatkan nilai yang tinggi. Nah, tipe sesat pikir yang satu ini dinamakan dengan false dichotomy atau dikotomi yang salah, yaitu ketika kita menganggap suatu argumen hanya memiliki dua pilihan, pilihan hitam atau pilihan putih. Pilihan bahwa kita harus meraih nilai yang tinggi kemudian sukses, atau pilihan mendapat nilai rendah kemudian tidak sukses. Dan mirisnya, penalaran seperti ini secara tidak sadar sudah membudaya di negara kita, tidak hanya di lingkungan pendidikan tapi juga di lingkungan sosial dan keluarga. Seperti pemahaman bahwa orang kaya adalah orang yang punya mobil, sehingga mereka yang tidak punya mobil bisa dikatakan bukan orang yang kaya. Jika dipikir secara sekilas mungkin ini juga ada benarnya, mengingat bahwa kaya itu bermacam-macam. Kaya akan hati, kaya ilmunya, kaya akan hartanya, ataupun kaya akan hutang-hutangnya. Mereka punya mobil dan barang mewah tapi hutangnya ada di mana-mana. Pilihan-pilihan alternatif seperti orang kaya itu seperti apa, sukses itu harus bagaimana, dan identitas orang baik itu apa saja dihilangkan dan disederhanakan menjadi dua pilihan mutlak yang dianggap benar. Tekanan orang tua agar anaknya menjadi seorang pegawai dengan gaji yang tetap juga salah satu bentuk logical fallacy. Makanya kita sebagai salah satu orang yang paham atas kesalahan berpikir seperti ini, setidaknya berusahalah menghentikannya agar tidak lagi menjadi suatu budaya yang dinormalisasi, agar masyarakat kita tidak terlalu tertekan dengan pilihan-pilihan sesat seperti yang disebutkan di atas tadi. Nah, caranya gimana? Ya, pertama kita harus mengaplikasikannya ke dalam pola pikir kita terlebih dahulu sebelum menyebarkannya kepada orang lain. Namun teman-teman sekalian, sesat berpikir ini ternyata tidak hanya false dichotomy, tapi juga bermacam-macam. Nah, adapun penjelasannya akan kita bahas di bab 2. Jadi selain false dichotomy, salah satu bentuk lain dari kesesatan berpikir adalah ad hominem, yaitu ketika seseorang melontarkan sebuah argumen namun malah kita balas dengan menyerang pribadi mereka. Contoh misal ketika ada teman kita yang berbicara tentang produktivitas, dia mengatakan bahwa orang yang produktif adalah orang yang bla 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 dan bla. Kemudian bukannya membalas argumen tersebut, kita malah menyerang pribadinya. "Lu aja mageran, urus aja tuh diri lu dulu." Nah, tipe sesat semacam inilah yang dinamakan dengan ad hominem, bukannya membalas argumen teman kita tapi malah menyerang pribadinya. Kemudian tipe selanjutnya dari logical fallacy adalah hasty generalization. Simpelnya hasty generalization itu kita menyimpulkan sesuatu dari sebuah kejadian ataupun hal lain yang tidak valid. Contoh misal ketika ada wanita yang mengatakan bahwa semua laki-laki itu brengsek, yang padahal perkataan wanita tersebut berdasarkan pengalamannya dengan 3 laki-laki saja. Nah, kesimpulan seperti ini juga termasuk logical fallacy atau kesesatan berpikir, karena hanya mengenal 3 laki-laki saja para wanita tidak bisa membuktikan bahwa semua laki-laki itu adalah brengsek.
Selanjutnya, tipe lain dari logical fallacy ada yang namanya strawman, yaitu ketika ada dua orang yang berbicara, lalu salah satu dari mereka menyimpulkan sebuah argumen yang mereka dapatkan dari lawan bicaranya. Namun, argumen tersebut tidak diutarakan atau tidak diucapkan oleh lawan bicaranya tadi. Contoh misal, si A mengatakan bahwa infrastruktur yang berlebihan di negara Indonesia tidaklah baik karena bisa merusak alam dan hutan. Lalu si B langsung menyimpulkan bahwa si A tidak menyukai sistem pemerintahan Indonesia yang sekarang. Nah, kesimpulan seperti inilah yang disebut dengan strawman atau orang-orangan sawah. Si B menciptakan argumen palsu bahwa si A tidak menyukai pemerintah, yang padahal itu semua belum tentu, karena si A cuma mengatakan bahwa infrastruktur yang berlebihan di negara ini tidaklah baik. Simpelnya, tipe sesat pikir yang satu ini dikarenakan adanya kesalahan saat mengambil kesimpulan. Kemudian bentuk yang terakhir dari logical fallacy ada yang namanya slippery slope, yaitu asumsi bahwa jika kita melakukan A, maka itu akan berdampak pada kondisi yang ekstrim. Nah, kondisi seperti ini masih mungkin terjadi jikalau ada bukti yang benar. Seperti kalau kita ngebut-ngebutan di jalanan, itu akan berakibat kecelakaan. Itu masih benar. Namun yang menjadi masalah adalah ketika asumsi tersebut tidak adanya bukti dan hanya didasarkan pada emosi. Contohnya seperti tulisan ini. Jika pena hilang, maka nggak ada pena. Nggak ada pena, nggak ada catatan. Nggak ada catatan, nggak belajar. Nggak belajar, nggak lulus. Nggak lulus, nggak dapat ijazah. Nggak ada ijazah, nggak dapat kerja. Nggak kerja, nggak punya uang. Nggak ada uang, nggak bisa makan. Nggak bisa makan, jadi kurus. Badan kurus jadi jelek. Jelek, nggak punya pacar. Nggak ada pacar, nggak nikah. Nggak nikah, nggak punya anak. Nggak ada anak, jadi sendirian. Sendirian jadi depresi. Depresi, akhirnya sakit. Sakit-sakitan, mati deh. Pelajaran, jangan kehilangan pena karena kehilangan pena menyebabkan kematian. Nah, sebab akibat yang tidak logis tersebut dinamakan dengan slippery slope, karena ketidaklogisan kehilangan pena dapat menyebabkan kematian. Perlu kita tahu, meskipun tadi saya menyarankan untuk menghindari sesat pikir, tapi ada kalanya kita perlu menggunakannya saat keadaan tertentu, seperti keadaan di mana seseorang membutuhkan bimbingan demi kebaikannya. Layaknya kasus sang guru, demi kebaikan murid-muridnya, guru menggunakan sesat pikir untuk membimbing muridnya agar menjadi orang yang sukses, versi si guru. Namun karena adanya kesan menipu dalam kesesatan berpikir, si murid juga harus mewaspadainya, karena tipuan yang seakan-akan benar sangat bisa digunakan untuk manipulasi. Jadi penggunaan logical fallacy ini juga harus ada batasnya. Nah, kasus penggunaan logical fallacy yang masih diperbolehkan juga ada pada saat para motivator melakukan aksinya. Mereka yang mengatakan bahwa semua orang di dunia bisa mendapatkan apa yang mereka inginkan juga termasuk logical fallacy, karena pemahaman tersebut mengarah pada penyamarataan manusia, yang padahal setiap manusia itu berbeda-beda meskipun terlahir dari rahim yang sama. Nah, karena contoh tersebut memiliki tujuan yang baik, maka penggunaan logical fallacy masih diperbolehkan. Toh tekanan yang diberikan guru, orang tua, tetangga, atau siapapun itu akan memberikan dampak yang baik pada kita. Ya, walaupun dalam psikologi terlalu banyak mengalami tekanan dalam hidup tidaklah baik, tapi nggak apa-apa sih kalau menurut saya, kan demi kebaikan juga. Oke, mungkin itu saja pelajaran kita hari ini. Saya Bagas, terima kasih. Got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay, cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I